Halo guys, perkenalkan nama saya Kenji, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Stambuk 2020. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana sih cara membantu orang, atau judul saya adalah How to be helpful people. Yang pertama, merawat mereka yang menderita. Kita perlu merawat mereka yang sakit, cacat, atau kesakitan. Jika kita melihat seseorang bergumul dengan beban berat atau tugas yang sulit, kita turun tangan dan berbagi bebannya. Yang kedua, bimbing mereka yang bingung tentang bagaimana membantu diri sendiri. Nah, bagi mereka yang bingung tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi sulit, kami menawarkan saran jika mereka memintanya atau setidaknya mendengarkan. Contohnya, jika anjing atau kucing kita terjebak di dalam ruangan, kita buka pintunya untuk mengeluarkannya. Contoh yang lain, jika lalat tidak ingin berada di kamar kita, ia ingin keluar dari kamar dan kita membuka jendela untuk membiarkannya keluar. Yang ketiga, membalas kebaikan mereka yang telah membantu kami. Penting untuk menghargai semua pekerjaan orang lain yang membuat dunia berjalan dan mencoba membantu mereka seperti orang tua yang telah melakukan banyak hal untuk kita. Ini harus dilakukan dengan rasa syukur dan tulus, bukan hanya karena perasaan bersalah. Keempat, menghibur dan melindungi mereka yang dipenuhi ketakutan. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghibur orang dan hewan yang ketakutan. Jika seseorang perlu pergi ke suatu tempat yang berbahaya, di mana mereka yang mungkin terluka, kami menawarkan untuk menemani dan melindungi mereka. Untuk pengungsi yang lolos dari masa lalu yang penuh kekerasan, kami memberi mereka keamanan dan bantuan untuk menetap. Mereka yang mengalami trauma oleh perang atau beberapa bentuk pelecehan khususnya membutuhkan pengertian dan bantuan kita untuk menyembuhkan luka emosional mereka. Yang kelima, menghibur mereka yang mengatasi duka. Saat orang berduka atas perceraian atau kematian orang yang dicintainya, kami mencoba menghibur mereka dengan cara yang welas asih. Kita tidak boleh menggurui mereka dengan berpikir, "Oh, kasihan," tetapi menempatkan diri kita pada posisi mereka dan berbagi rasa sakit dengan mereka. 6. Memberikan bantuan materi kepada mereka yang miskin. Memberi donasi untuk amal memang baik, tetapi juga penting untuk memberikan kepada pengemis yang kita lihat di jalanan. Kita perlu mengatasi keengganan yang mungkin kita miliki, terutama jika pengemis tunawisma tampak kotor dan tidak menarik, dan kita bahkan tidak ingin melihat mereka. Namun, hanya tersenyum dan memperlakukan mereka dengan hormat. Bayangkan, jika orang tinggal di jalan itu adalah ibu kita atau anak kita, bagaimana kita bisa dengan dingin melewatinya seolah-olah mereka adalah sang Semoga semua makhluk itu berbahagia. Terima kasih. Yang ketujuh, ini penting guys, memperkenalkan Dharma kepada mereka yang melekat pada kami. Kita juga perlu bekerja untuk membantu mereka yang suka berada di sekitar kita sepanjang waktu. Kami tidak ingin mereka menjadi tergantung, tetapi jika mereka memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kami, maka dapat mencoba untuk membantu mereka dengan mengajari mereka metode dasar Buddha untuk mencapai kebahagiaan dan membantu orang lain. Tetapi, hanya jika mereka menunjukkan minat. Ini bukan tentang mengubah orang, tetapi tentang memberikan bantuan dan nasihat umum. Dengan cara ini kita bisa membuat hubungan menjadi bermakna. Yang kedelapan, membantu orang lain sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di sini kita harus mencoba dan membantu orang lain dengan cara dan sesuai untuk mereka. Jika seseorang meminta kita untuk mengajari mereka sesuatu, meskipun itu bukan hal favorit kita yang untuk lakukan, jika itu sesuai untuk mereka dan kita dapat melakukannya, kita harus berusaha sebaik mungkin. Ini seperti jika kita pergi ke restoran bersama teman-teman, tidak pengertian dan egois untuk selalu bersikeras untuk pergi dan mendapatkan jenis makanan yang kita suka. Kadang-kadang, kita juga bisa mengikuti apa yang disukai orang lain. Seperti dalam suatu hubungan, kita perlu berkompromi antara apa yang kita inginkan dan apa yang tidak diinginkan orang lain. Tidak selalu tentang kita dan apa yang kita sukai. Aduh, kali nih ya tuh. Sini bro, saya bantu bro, sini Ayo, bro. ayo. Oke bro, oke. Makasih ya bro. Sama-sama. Oke bro. Yang kesembilan, mendorong mereka memimpin kehidupan yang tegak.
Kita dapat membantu dengan memuji mereka yang menjalani kehidupan yang benar, orang yang mengikuti jalan yang positif dan melakukan pekerjaan yang baik, sambil berhati-hati agar tidak membuat mereka sombong. Hal ini sangat relevan ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki harga diri rendah. Dalam kasus mereka yang memiliki kualitas baik yang sudah sombong, kita mungkin memuji mereka kepada orang lain, tetapi tidak di hadapan mereka. Kami masih mendorong mereka untuk menggunakan kemampuan mereka untuk memberi manfaat kepada orang lain, tetapi juga membantu mereka mengurangi harga diri dengan menunjukkan kesalahan yang mungkin mereka buat. Ke-10. Ajarkan perilaku konstruktif kepada mereka yang memimpin kehidupan yang merusak. Jika kita bertemu dengan orang yang menjalani kehidupan yang sangat merusak dan negatif, kita seharusnya tidak pernah begitu saja mengabaikannya, menolak ataupun mengutuk mereka. Alih-alih menilai orang, kita harus mencoba menunjukkan cara mengatasi perilaku negatif jika mereka terbuka untuk berubah. Nah, yang ke-11 ini terakhir guys. Gunakan kemampuan luar biasa saat hal lain gagal. Beberapa dari kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita mungkin ahli seni bela diri, tapi jangan pamer kepada orang lain. Tetapi saja, jika kami melihat seseorang diserang, kami harus menggunakan kemampuan kami untuk menundukkan penyerang. Jika tidak ada cara lain untuk menghentikan mereka. Bro, ini payungnya bro, ini payungnya. Nah guys, jadi kesimpulan video saya kali ini adalah kita sesama manusia harus saling bantu-membantu tanpa melihat derajat manusia tersebut. Kita bisa membantu teman, keluarga, maupun binatang yang sedang kesusahan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan Namo Buddhaya.